Assalamualaikum, selamat siang Bu. Maaf bisa minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Iya Bu Rizka, boleh silakan masuk. Baik Bu, terima kasih. Ayo Bu Rizka duduk silakan. Ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu, ada yang mau saya diskusikan dengan Ibu jika Ibu berkenan. Saya mau membicarakan supervisi yang akan dilaksanakan minggu depan Bu. Oh, dengan senang hati Bu Rizka. Jadi Bu Rizka mau berdiskusi terkait supervisi minggu depan ya? Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, begini, saya akan melakukan bimbingan klasikal untuk disupervisi di kelas 8. Hmm. Tema yang saya ambil motivasi belajar. Saya lihat akhir-akhir ini motivasi belajar anak-anak menurun Bu, apalagi setelah sholat zuhur, setelah makan siang, pasti mereka Mm-mm. udah nggak semangat lagi sama belajar. Mereka Mm-mm. bahkan memberikan label jam rawan Bu. Oh, seperti itu. Wah, itu bagus sekali kalau Bu Rizka punya rencana untuk memberikan layanan klasikal ya pada anak-anak seperti di jam-jam rawan seperti itu ya. Jadi Bu Rizka, dalam percakapan ini apa harapan Bu Rizka yang ingin Bu Rizka capai dari Kalau diskusi saya sih kita harapan siang ini? saya setelah diskusi ini saya menjadi bersemangat Bu dan ada pencerahan gitu Bu, apa yang harus saya lakukan supaya bisa membantu anak kembali bersemangat belajarnya. Oh, baik, jadi harapan Ibu dari diskusi ini Ibu dapat mendapatkan pencerahan ya berkaitan apa yang ingin Ibu lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Baik, jika berbicara berkaitan semangat, kira-kira menurut Bu Rizka, anak-anak yang semangat belajar atau memiliki motivasi belajar tinggi itu yang seperti apa, Bu Rizka? Eee, Menurut saya anak yang memiliki motivasi belajar itu anak yang mengikuti pelajaran dengan baik Bu dan tetap terlihat semangat dan antusias mengikuti pelajaran. Oke. Sejauh ini, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa? Seringnya sih saya melakukan berbagai macam pembaruan materi ya, Bu, misalkan, Mhm. seperti mencari tema-tema atau materi-materi yang terupdate di kalangan remaja, Bu. Tapi Iya. anak-anak masih tetap kurang semangat, Bu. Oh, seperti itu. Wah, itu bagus sekali ya Bu Rizka ya, kalau Ibu sering memberikan materi yang up to date ya untuk anak-anak ya. Ya, Bu. Kalau misalkan seperti itu Bu Rizka, jika Ibu skalakan, semangat anak-anak saat ini nih ya, kita skalakan 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Rizka motivasi belajar siswa saat ini tuh ada di skala berapa tuh? Kalau khusus di kelas 8 ya, Bu, skala Mhm. motivasi belajarnya itu di angka 6 Bu. Wah, dari cerita Bu Rizka, anak kelas 8 sedang sangat menurun ya motivasi belajarnya, betul begitu Bu? Iya, Bu, betul banget. Makanya saya pengen banget meningkatkan motivasi belajar mereka. Oke, jika sekarang motivasi belajar siswa ada di skala 6, setelah percakapan kita kali ini, Ibu ingin meningkatkannya di skala berapa, Bu? Saya optimis bisa naik di angka 8 Bu. Wah, luar biasa ya, optimis sekali Bu Rizka. Iya, Bu Rizka harus lebih semangat. Oke, kira-kira apa yang akan Bu Rizka lakukan untuk menaikkan skala tersebut? Saya sih niatnya selain memberikan materi yang terupdate di kalangan remaja, saya juga lebih banyak melakukan ice breaking gitu, Bu. Ice breaking-nya yang Hmm, bergerak, biar baik. anak nggak monoton berada di kursinya. Itu Oke, aja sih, Bu. selain selain memberikan ice breaking, ada lagi nggak kira-kira rencana Bu Rizka? Oh iya, saya juga memakai video-video pembelajaran, Bu. Mau dari Hmm. YouTube ataupun koleksi video pembelajaran yang saya punya. Insya Allah akan membuat anak antusias belajar meskipun di jam-jam rawan. Wah, rencananya sangat keren sih menurut saya ya. Jadi memberikan video juga bisa meningkatkan tuh anak-anak ketika ngantuk, kalau nonton pasti akan ada semangat kembali ya. Nah, kira-kira dari rencana Bu Rizka itu ada kendala nggak yang mungkin Bu Rizka pikirkan, wah ada kendala nih gitu? Ini Bu, ada sih, kan karena tidak semua
kelas 8 itu memiliki sarana yang memadai ya, Bu, seperti Mhm. tidak semua kelas ada aliran listriknya, Bu. Oh, seperti itu, oke. Jadi, menurut Bu Rizka yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala itu apa kira-kira? Kalau menurut saya sih, saya akan menggunakan lab komputer, Bu, untuk melaksanakan layanan klasikal ini. Jadi, saya, meminta izin pada Ibu untuk menggunakan ruangan tersebut. Oh, baik Bu Rizka, saya pasti akan mengizinkan. Selanjutnya untuk melaksanakan rencana Ibu ini, kira-kira siapa yang bisa membantu atau Ibu anggap dapat membantu Ibu lah untuk melaksanakan rencana tersebut? Pertama saya akan minta bantuan pada penanggung jawab lab komputer ya, Bu, agar dibuatkan, jadwal untuk kelas saya di Mhm. sana. Kemudian saya juga akan minta bantuan sarana dan prasarana untuk menyediakan apa yang saya butuhkan, Bu, alat-alatnya. Misalkan kabel kabel Mhm. panjang, infocus, seperti itu kira-kira, Bu. Oke, rencananya sudah sangat baik ya Bu Rizka. Kegiatan ini kira-kira mau dilaksanakan mulai kapan Bu Rizka? Saya sih akan memulai kegiatan layanan klasikal ini Kamis besok, Bu, Hmm. agar ketika pelaksanaan sudah dapat dikondisikan dengan baik. Oh, oke. Berarti dari apa namanya, setelah Bu Rizka menyiapkan, berarti Bu Rizka akan melaksanakannya di hari Kamis depan, seperti itu ya Bu Rizka? Berarti nanti Bu Rizka akan menghubungi orang-orang yang mungkin bisa membantu Bu Rizka tadi, seperti itu ya? Bu Rizka, kalau misalkan seperti itu, Kamis depan ini akan dilaksanakan, berarti apakah Bu Rizka sudah merasa mendapatkan ide-ide baru setelah diskusi ini? Iya Bu, dari diskusi ini saya mendapatkan solusi dari kebingungan saya. Karena di awal saya merasa, apa yang harus saya lakukan ya, karena kelas tidak semua ada sarananya, tapi setelah saya melakukan diskusi ini, saya merasa terarah Bu untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa di jam rawan. Begitu Baik. Bu. Nah, setelah diskusi ini rencananya Bu Rizka akan melakukan apa? Jadi maksudnya setelah ini Setelah akan mmm, ya, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran ya, Bu, seperti RPL, dan media pembelajaran yang bervariasi seperti video dan menyiapkan s breaking-nya juga, Bu. oh, oke, baik. Jika nanti RPL-nya sudah siap, nanti, Ibu akan lihat dulu ya untuk, melihat kesesuaiannya lah seperti itu. Mudah-mudahan ketika saya supervisi Bu Rizka di minggu depan sudah ada peningkatan motivasi belajar siswa ya Bu Rizka. Nanti saya akan observasi pembelajaran Ibu di kelas, kemudian kita akan mendiskusikan ketercapaian pelaksanaan rencana tersebut di hari berikutnya setelah supervisi. Baik, Bu, terima kasih untuk waktunya. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Hmm. secara terbuka. Sekarang saya lebih bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Sama-sama Bu Rizka, jika ada yang dibutuhkan, jangan sungkan ya untuk mendiskusikannya dengan saya. Ya, baik, Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu, saya akan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, maaf Bu, bisa minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Boleh, silakan Bu Adawiyah, silakan masuk. Baik Bu, terima kasih. Silakan duduk Bu, ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu, jadi ini Bu, saya ke sini ingin mendiskusikan terkait supervisi yang akan dilaksanakan minggu depan. Eee, jadi saya masih ada kebingungan gitu Bu, tentang supervisi yang akan dilaksanakan itu. Oh iya, silakan Bu Adawiyah dengan senang hati. Jadi Ibu mau berdiskusi terkait supervisi minggu depan. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, jadi, ceritanya kan di dalam supervisi itu, saya akan melakukan bimbingan klasikal Bu untuk kelas 8. Tema yang akan saya ambil itu adalah, tentang peningkatan motivasi belajar siswa Bu.
Karena saya lihat akhir-akhir ini siswa itu tuh kayaknya motivasi belajarnya menurun, Bu, apalagi kalau setelah sholat duhur ya. Mereka tuh apa ya, kayak merasa nggak tahu merasa atau memang benar perasaan mereka gitu ya, mereka tuh bilangnya capek, Bu, kalau habis duhur tuh. Mereka sampai bilangnya jam-jam rawan lah gitu tuh, Bu. Iya 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 iya. Oh, jadi tentang terkait motivasi ya, bagus Iya, sekali itu, Bu. Jadi Bu Adawiyah akan melakukan bimbingan klasikal untuk kelas 8 tentang mhm. motivasi belajar siswa. Harapan Bu Ada sendiri setelah melakukan diskusi ini apa kira-kira? Ya, jadi harapan saya, menjadi lebih bersemangat dan ada pencerahan gitu, Bu. Kira-kira kegiatan apa ya yang bisa meningkatkan motivasi, siswa gitu dalam belajar di jam-jam rawan itu, Bu? Mhm. Ya, jadi harapan Ibu Adau mendapatkan semangat baru dan pencerahan berkaitan, dengan kegiatan yang akan Ibu lakukan untuk menumbuhkan Mhm. semangat anak. Jika kita berbicara berkaitan tentang semangat anak, kira-kira Bu Adawiyah memiliki motivasi belajar tinggi itu seperti apa ya? Menurut saya, anak yang memiliki motivasi belajar yang tinggi itu, Bu, ya, walaupun di jam-jam rawan ya, mereka tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, antusias gitu kan. Nah, berarti masih ada motivasi belajar gitu, Bu, menurut saya tuh itu ya, kalau anak masih punya motivasi belajar yang tinggi itu. Mhm, iya betul. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar anak-anak, Bu? Biasanya sih, Bu, saya akan memberikan, pembelajaran dengan materi yang terupdate gitu, Bu. Bagi remaja kan biasanya apa gitu kan, tapi ternyata materi-materi itu masih masih kurang gitu, Bu, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu, gitu. Oke, iya. Bagus sekali itu Bu Adawiyah. Jadi Ibu sering memberikan materi yang terupdate ya untuk anak-anak, luar Mhm. biasa. Apabila dijadikan skala nih Bu, 1 sampai dengan 10, kira-kira motivasi belajar siswa saat ini Ibu bisa menggambarkan tidak di angka berapa? Kalau saya lihat di kelas 8 ya, Bu, ya, ini kan saya khusus di kelas 8 nih, karena memang mereka Mhm, yang kayaknya masih kurang banget, itunya kayak menurun gitulah. Itu iya iya. kayaknya kalau saya skalakan tuh di skala 6 deh, Bu, kayaknya, semangatnya itu, motivasi belajarnya tuh. Oh, iya iya iya. Oke, dari mendengar cerita Bu Adawiyah ini, anak kelas 8 memang sedang sangat menurun ya motivasi belajarnya, betul gitu Iya, kan, Bu? betul. Betul banget, Mmm, Bu. Jadi memang sangat menurun lah dari apa yang saya, lihat itu gitu kan. Makanya, Bu, saya pengen banget nih meningkatkan motivasi belajar siswa ini gitu kan, makanya saya pengen mhm, diskusi nih sama Ibu gitu. iya. Oke, jika sekarang motivasi belajar siswa ada di skala 6, Ibu ingin meningkatkannya di skala berapa, Bu? Kalau misalkan saat ini sih ya, memang kayaknya di skala 8 aja udah bagus banget sih, Bu. Jadi saya pengen pengen meningkatkannya tuh di skala 8 lah gitu. Minimal Mhm. anak-anak tuh motivasi belajarnya ada di skala 8. Tapi Luar saya optimis sih, biasa Bu, heeh. optimis. Mhm. Sip, bener, Bu, optimis ya, Bu, ya? Oke. Iya. Kira-kira apa yang akan Bu Ade lakukan nih untuk meningkatkan skala tadi? Tadi kan saya niatnya dalam pembelajaran, apa namanya, bimbingan klasikal ini, saya akan memberikan, selain materi yang terupdate ya, Bu, ya, saya akan Mhm, memberikan berbagai macam ice breaking gitu, Bu. iya, Jadi, ice breaking yang mungkin nanti saya akan inilah gitu, cari dari mana gitu. mhm, oke. Mhm. Apalagi, Bu, yang bisa meningkatkan motivasi selain itu? Selain ice breaking, kan ice breaking juga sebetulnya sudah gerak-gerak gitu ya, tapi, Iya, saya juga pengen sih kayak memberikan video gitu, Bu, video pembelajaran gitu kan, mungkin kalau dengan video itu mereka kan bisa menonton gitu, mhm, eee, apa namanya, pembelajaran-pembelajaran melalui video kayak gitu, Bu, ya. Nah, mhm, saya yakin sih dengan menonton video ini bisa membuat anak-anak antusias, Bu, dalam belajar di jam-jam rawan ini. iya, oke. Kemudian kira-kira nih, Bu, ada kendala nggak untuk melakukan
apa namanya, untuk apa yang kendala yang Ibu pikirkan dalam melaksanakan kegiatan ini, Bu? Kendala sih pasti ada ya, Bu, ya. Seperti kan kalau di kelas 8 itu, Bu, ada beberapa aliran listriknya tuh yang nggak tahu nggak nyampe atau memang mati gitu, Bu, ya, di kelas 8 itu tuh. Iya, Jadi untuk menonton video kan pasti kita butuh aliran listrik ya, Bu, ya. Jadi itu mungkin salah mhm. satu kendala terbesar sih yang saya rasakan kayaknya, Bu. Iya iya, oke oke. Menurut Bu Adawiyah, yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut apa ya? Jadi karena saya ingin menonton video bersama anak-anak gitu, Bu, Mhm, jadi saya berpikirnya, eee, supaya bisa dilakukan, saya pengen menggunakan lab komputer gitu, Bu, untuk pembelajaran ini gitu. mhm. Baik Bu Adawiyah, Jadi eee, ini, Bu, jadi sekalian saya mau minta izin ya sama Ibu gitu untuk menggunakan oh ruangan iya. tersebut. Iya iya, oke. Pasti, Bu. Silahkan silahkan dipergunakan fasilitas yang ada di Mmm, sekolah. Kemudian selanjutnya untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut, yang Ibu anggap dapat membantu, kira-kira siapa, Bu? pertama mungkin saya akan minta bantuan ke penanggung jawab Labcom ya, Bu, ya. Karena kan biasanya Mhm, Labcom ada aja yang pakai gitu. Jadi selama saya memberikan bimbingan klasikal ini, saya minta, penanggung jawab Labcom ini untuk, membuatkan jadwal gitu, Bu, khusus untuk kelas saya gitu. Terus mhm. kemudian saya juga akan, meminta bantuan kepada bagian sarana prasarana. Ini untuk penyediaan sarprasnya sih, Bu, kayak infocus gitu kan ya. Mungkin kan nanti saya Iya, akan minta bantuannya atau kabel panjang yang nanti saya butuhkan. mhm mhm. Oke. Rencananya udah sangat baik ya, Bu. Kalau untuk kegiatannya ini akan Bu Ada lakukan kapan? Saya sih rencananya akan memulai kegiatan ini di Kamis besok, Bu. Jadi mulai Kamis saya sudah lakukan kegiatan, bimbingan klasikal ini, Bu. Tujuannya supaya ketika apa namanya, supervisi di minggu depan itu, saya Mhm? sudah bisa mengkondisikan gitu anak-anak di lab ini gitu tuh, Bu. Iya, oke. Baik Bu Adawiyah, setelah diskusi kita hari ini nih, apa yang kira-kira Ibu dapatkan? Setelah diskusi dengan Ibu saya merasa agak apa, Ibu ya, plong gitu ya, kayak rasanya, dapat pencerahan lah gitu. Tadinya kan saya bingung ya, Bu, ya, aduh apa ya kegiatannya gitu kan. Saya punya Iya, kegiatan tapi juga ada kendala gitu kan, Bu, ya. mhm, Ketika mhm, berdiskusi dengan Ibu saya punya solusi lah gitu untuk kebingungan saya ini gitu tuh, Bu, ya, iya, gitu. oke. Setelah ini apa yang akan Ibu Adawiyah lakukan Setelah ini sih selanjutnya? mungkin karena ini kan hari Selasa nih, Mhm, untuk hari Kamis depan itu karena sudah mau mulai berarti saya akan menyiapkan, apa namanya, rencana pembelajarannya ya, Bu, ya. mhm, Terusnya kemudian saya juga akan menyediakan media pembelajaran tadi yang saya katakan, video-video gitu, Bu, iya, terus mungkin menyiapkan ice breaking juga gitu kan ya. mhm, mhm, iya, Jadi akan saya siapkan mulai dari sekarang lah setelah diskusi ini. oke. Baik Bu Adawiyah, jika RPP-nya sudah siap nanti, saya akan lihat terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan, ketika nanti saya supervisi, sudah ada peningkatan motivasi belajar siswanya ya, Bu. Nanti saya akan observasi pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian kita mendiskusikan lagi ketercapaian pelaksanaan rencana yang sudah, Bu Adawiyah buat setelah kegiatan supervisi dilaksanakan. Seperti itu Baik, mungkin ya, Bu? Bu. Iya. Bu, Mhm, terima kasih ya, Bu, buat waktunya. Saya sangat senang bisa berdiskusi sama Ibu. Diskusi iya, terbuka ini nih kayaknya penting, Bu, bagi saya, ya mhm. orang-orang yang kayak, apa gitu ya, butuh solusi gitu, Bu. Jadi, dengan berdiskusi seperti ini saya merasa lebih bersemangat lagi, Bu, untuk, melaksanakan pembelajaran karena saya merasa ada dukungan gitu dari rencana saya ini gitu, Bu. Iya. Iya, Bu Adawiyah, sama-sama, nggak usah sungkan ya, jika memang membutuhkan, diskusi lagi untuk mendiskusikan apapun terkait pembelajaran, silahkan, Baik, Bu. ruangan saya terbuka buat Bu Adawiyah dan buat semua. Iya, baik. Ya, Kira-kira, eee, menurut Bu Rizka, apa yang sudah berjalan dari percakapan tadi tuh yang sudah berjalan baik? Kayaknya kalau menurut saya, sudah berjalan sesuai rencana lah ya, maksudnya
alur tirtanya sudah terlihat belum Bu menurut Bu Rizka? Alur tirtanya itu kan tujuan ya, tujuannya Hmm. udah, identifikasi, rencana, udah sih, Rencana aksi udah ya. rencana aksi udah, tanggung jawab kan komitmen atau hasil yang dicapai untuk langkah Heeh. selanjutnya, iya udah. Udah ya. Terus Berarti juga udah ada lengkap dong ya. kayak setelah selesai diskusi kan kita mau ngapain gitu ya. Itu kan tanggung jawab ya untuk Mhm. melaksanakannya itu. Berarti kalau kita lihat dari tadi nih, Bu Rizka sebagai coach nih menilai saya sebagai coach-nya tadi itu gimana? Ada yang apa yang kurangnya Mas, yang kurang? Mmm, kocinya ya, pas lagi jadi koci ya? Pas jadi coach dulu, pas jadi coach dulu. Pas jadi coach, Mhm. apa ya, sudah sesuai sih tahapannya, Mhm. tahap-tahapannya kan sudah sesuai ya, jadi kayaknya nggak ada yang Oh, berarti yang istilahnya yang sudah baik ini, percakapan berjalan 2 arah ya kan, interaktif ya. mhm Terus mhm, juga kemitraan juga sudah apa ya, sudah terjalin, terjalin. heeh, Jadi tidak terus ada yang merasa digurui ya di situ kan ya. mhm Karena kan si coach kan digali gitu kan, untuk mhm, menemukan kompetensi dirinya lah gitu ya istilahnya ya. terus tidak men-judge, Tidak men-judge juga, terus tidak memberikan solusi, tidak kan, memberi solusi ya. kayak Oke. gitu. Terus kalau yang kedua nih, apa yang masih perlu diperbaiki? Mungkin yang perlu diperbaiki itu, masih kata-katanya masih agak kurang teratur ya. Kalau menurut saya coach coach ini waktu ketika coach mungkin ada yang, apa nih pertanyaannya itu tuh yang kemarin itu mungkin ya. Pertanyaan berbobotnya udah ada, tapi masih agak bingung gitu untuk mengungkapkannya nih, gitu tuh kan. Mhm. Kayak ada kebingungan ya, kayak ada rasa Ini kebingungannya nggak? ini ini kita menilai diri sendiri apa bagaimana sih? Iya, maksudnya, eee, refleksinya kan sebagai coach dulu tadi tuh yang di awal. Nanti Mhm. sebagai coaching-nya, ya berarti nanti aku yang itu, gitu. Sebenarnya mah nggak jauh-jauh dari kemarin sih ya sebenarnya ya. Jadi coaching juga kan sama gitu ya. Oke nih, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut Bu Rizka kalau aku apa? Udah terbuka belum? Terus sudah mendengarkan secara penuh belum aku? Mendengarkan secara penuh, eee, Ya fokuslah gitu ya, kayak fokus, mendengarkan, oh iya iya gitu. hadir penuh gitu ya? Kehadiran Udah penuh. sih. Cuma kayaknya kalau misalkan kalau real-nya ya, kalau misalkan Mhm tanpa skenario ya, mhm mungkin kan kita kan emang rada gemes ya. mhm Jadi bisa jadi yang kita ajak bicara itu lama gitu mhm jawabnya, mhm mhm. Iya sih, sebagai coach ini pasti gemes sama coachee ya, kan gemes kan, mikir-mikir pasti ya. suwe gitu, jawabnya suwe. Jadi makanya nanti akan keluar pengen apa tuh, pengen memberikan solusi kan Nah, itu akhirnya dia, gitu. pengen Ya makanya memang harus ngebantu-ngebantu. benar-benar disiapkan, pertanyaan berbobotnya itu tuh ya. Kalau Yang yang nomor 3 ini nih, mhm, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, presence ini kehadiran penuh yang kemarin. kehadiran penuh dan sebelum dan sesudah? Kalau di sini sih kan sebelum melakukan coaching mah kan biasa ya menyiapkan, tempat yang nyaman kayak tadi itu ya, terus ketika melakukan coaching kan mendengarkan secara aktif. Jadi kita mendengarkan dulu sampai nemu nih masalah yang diungkapkan tuh apa sih gitu kan, ya. Terus, mencatat. Nah, tadi itu kayaknya kita ini ya, maksudnya catatan-catatan itu kan untuk mengingatkan kita tadi Bu Rizka nih ngomongin apa gitu kan, Mhm. kayak gitu. Udah sih, sebenarnya kalau langsung ketemu luring mah kayaknya udah langsung ada catatan juga. Tadi sempet nyatet juga tapi nggak kebaca juga ya catatannya. Iya iya iya, Mhm, mencatat. heeh. Oh, ini Dicatat, terusnya kondisi kemudian memberikan pertanyaan pembicaraan berbobot. ya, pembicaraan, kunci.